Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang anak-anak Ibu. Selamat siang, Bu. Selamat siang, Bu. Ya, bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Sehat, Bu. Baik, Bu. Luar biasa sehat, Bu. Alhamdulillah ya, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, dan juga Ibu mau mengingatkan kembali bahwa kita jangan lupa mematuhi protokol kesehatan 5M. Apa saja? Yang pertama mencuci tangan, yang kedua memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Nah, sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu dipimpin oleh ketua kelas. Siapa ketua kelasnya, Nak? Yanto ya? Yanto, silakan memimpin doa, Nak. Iya, terima kasih Yanto. Nah, untuk hari ini, Yanto, ketua kelasnya siapa yang nggak datang hari ini, Nak, temannya? Alhamdulillah, semoga kita semua tetap dalam keadaan sehat walafiat ya, biar kita berjumpa lagi dalam pembelajaran minggu depan. Nah, anak-anak, untuk materi hari ini sama seperti materi minggu lalu. Masih ingat tentang apa itu, Nak? Cerita fantasi ya, Bu? Iya, benar sekali. Tentang cerita fantasi. Hari ini materinya akan Ibu tampilkan melalui PPT. Sebentar ya. Di KD kita dalam menelaah struktur dan kebahasan teks narasi cerita fantasi yang dibaca dan didengar. Subcapaian pembelajarannya dapat menyimpulkan karakteristik bagian-bagian pada struktur cerita fantasi. Nah, anak-anak, Ibu mau bertanya, siapa yang masih ingat apa itu cerita fantasi? Saya, Siapa yang Bu. bisa menjawab? Saya, Bu. Iya, Pak Parlin. Cerita fantasi adalah cerita imajinasi, cerita hayalan yang tidak benar-benar terjadi di dunia nyata, Bu. Iya, benar. Jadi cerita fantasi itu bisa juga disebut dengan cerita imajinasi, cerita hayalan, karena tidak benar-benar terjadi di dunia nyata. Mari kita mendalami apa itu pengertian cerita fantasi. Nah, jadi cerita fantasi itu adalah cerita imajinatif yang berkisah tentang rangkaian peristiwa yang satu dengan peristiwa yang lain, di mana perilaku tokoh tidak benar-benar ada dalam kehidupan nyata, sebab dari imajinasi pengarangnya. Nah, dari sini Ibu mau bertanya lagi, siapa yang bisa memberikan contoh apa itu cerita fantasi? Saya, Bu. Iya, Tasni. Apa itu, Nak? Cerita bawang putih dan bawang merah, Bu. Cerita pensil ajaib, Bu. Iya, benar. Pasti kamu pernah melihat di dalam TV ya, cerita Iya, Bu. bawang putih dan merah. Iya, bagus Bu. sekali ya, Tasni Asi. Sekarang, lalu bagaimana dengan struktur cerita fantasi itu sendiri? Mari kita ke slide selanjutnya. Nah, anak-anak, Ibu ingatkan kembali, dengarkan Ibu menjelaskan dan jangan lupa dicatat materi kita hari ini, ya. Iya, Bu. Ibu lanjut. Ya, Ibu lanjut. Struktur cerita fantasi itu ada 3. Yang pertama ada orientasi pembukaan, yang kedua komplikasi, dan ketiga resolusi. Kita bahas satu persatu. Apa itu orientasi? Yang pertama orientasi. Apa itu orientasi? Yaitu di mana pengarang memberikan pengenalan baik tentang tokohnya, tentang temanya, dan sedikit alur cerita pada sebuah paragraf, pada sebuah cerita. Ya, jadi orientasi itu pengenalan si tokoh, si tema, dan si alur ya. Lalu yang kedua ada namanya komplikasi.
Apa itu komplikasi? Bagian yang terjadi permasalahan dimulai dari awal hingga menuju puncak permasalahan. Jadi komplikasi ini adalah konflik, permasalahan yang muncul di dalam sebuah cerita. Ya, setelah itu muncullah resolusi. Apa itu resolusi? Bagian penyelesaian dari permasalahan itu sendiri atau konflik yang sedang terjadi, dan juga merupakan bagian penentu pada akhir cerita. Nah, akhir cerita ini ada yang senang dan juga ada yang sedih. Ya, jadi resolusi itu di dalamnya itu bagian penyelesaian masalah dan akhir ceritanya. Sampai di sini, apakah ada anak-anak yang belum memahami mengenai struktur cerita fantasi? Masih ada yang belum memahami, Nak? Insya Allah Oh, paham. diam saja. Sudah paham, Bu. Ya, Ibu anggap kalian sudah mengerti. Ya, Iya, jangan Ibu. diam saja ya. Bu, iya paham, Bu. Atau memang bingung, Nak? Paham, Bu, paham, Bu. Sudah Paham ya, paham, insya Bu. Allah paham. Ya, karena kalau nggak paham, kita nggak maju ke slide selanjutnya ini. Ya, jadi alhamdulillah semuanya sudah paham. Jadi kita lanjut ke slide selanjutnya, yaitu ada menyimpulkan karakteristik struktur teks narasi cerita fantasi. Nah, dari cerita fantasi ini yang berjudul Ikan Mas, bagaimana cara menyimpulkan karakteristik bagian-bagian struktur yang sesuai dengan isi teks. Nah, Ibu mau mengajak anak-anak, mari mencari bersama-sama mana bagian orientasinya, bagian komplikasinya, dan resolusinya berdasarkan cerita imajinasi yang berjudul Ikan Mas. Lalu, untuk itu, Ibu mau menyuruh dulu satu siswa untuk membaca setiap paragraf, dan kita langsung mencari strukturnya. Boleh? Boleh, Bu. Boleh, Bu. Boleh. Boleh, Ibu. Oke, Bu. Silakan. Lanjut ke paragraf ketiga. Siapa yang bersedia untuk membacanya dulu? Saya, Bu. Oh ya, Boleh, Bu? Reni ya? Ya. Iya, Reni boleh. Iya, Bu. Tentu saja, Nindi dan juga ibunya sangat terkejut melihat ikan mas tersebut sudah dimakan oleh Andini. Setelah itu, sisa duri dari ikan mas tersebut pun dikubur oleh Nindi. Dan tentunya menjadikan kehidupan keluarga tersebut kembali seperti dulu yang hidup pas-pasan. Ya, terima kasih. Nah, pertanyaannya sekarang, di dalam paragraf ketiga ini terdapat struktur cerita fantasi apakah? Siapa yang bisa menjawab? Saya, Bu. Iya, Parlin. Coba silakan jawab, Nak. Di paragraf ketiga itu, Bu, terdapat struktur resolusi. Alasannya karena terdapat teks. Setelah itu sisa duri dari ikan mas tersebut pun dikubur oleh Nindi dan tentunya menjadi kehidupan keluarga tersebut kembali seperti dahulu yang hidup pas-pasan. Wah, bagus sekali jawabannya, tepuk tangan. Nah, sekarang anak-anak Ibu sudah paham ya bagaimana cara menyimpulkan karakteristik struktur pada teks narasi ya. Sekarang untuk tugas, sekarang Ibu beri kalian tugas kelompok. Kelompoknya seperti minggu lalu ya Nak ya, jangan diubah lagi. Dan akan Ibu kirim LKPD-nya melalui WA untuk kalian kerjakan. Baik, Bu. Ibu kasih waktu 10 menit untuk mengerjakan dan berdiskusi melalui WA group. Ya, Bu. Silakan Ibu kirim Sudah, ya. Bu. Laksana. Sudah terkirim kan? Sudah, Bu. Ada, Bu. Ya, silakan kerjakan sekarang. Ibu tunggu. Oke, Bu. Nah, sambilan kalian mengerjakan, akan Ibu bacakan prosedur cara mengerjakan tugasnya. Yang pertama, kalian baca dulu teks imajinasinya yang berjudul Sepasang Penyihir. Yang kedua, tentukan bagian-bagian strukturnya dengan melengkapi tabel yang ada di bawahnya. Yang ketiga, setiap mengisi bagian kolom paragraf ditulis angka ya sesuai hasil diskusi kelompokmu.
Yang keempat, setiap mengisi bagian kelompok alasan bukti dalam teks, ditulis teks yang sesuai yang ada di dalam cerita tersebut. Yang kelima, setelah anak-anak mengisi kolomnya, silakan kumpul dan presentasikan melalui Gmat ini saat kita pembelajaran online berlangsung. Paham ya? Paham ya? Paham nggak? Bu, Ya. paham, Bu. Paham, Bu. Paham. Oke. Maaf masih di mute. Waktunya tinggal 5 menit lagi. Bagaimana Ya, kelompok Bu. 1 dan 2 dan 3 ada yang Penyelesaian, tidak Bu. dipahami? Kelompok Tidak, 3 Bu. selesai, Paham, Bu. Kelompok 3 Oh, sudah yang selesai, ada- Bu. Oh, kelompok 3 Kelompok sudah 2 juga, selesai. Bu. Oh, sudah Kelompok satu selesai. belum, Bu. Tinggal struktur Oh, kelompok resolusinya. Oh iya. Ibu tunggu ya, segera ya, waktu tinggal 2 menit lagi. Baik. Selanjutnya untuk kelompok 2, siapa yang mau presentasi? Iya, Saya, Bu. Nur Tahang. Coba. Bagian komplikasi ada di paragraf 2, Bu. Alasannya, bukti teksnya berisi rangkaian kejadian, yaitu Vina selalu memamerkan kekuatan dengan mengubah benda di sekitarnya menjadi batu, Bu. Seperti itu, Bu. Iya. Nah, bagaimana dengan jawaban kelompok lain? Sama, Bu. Ada yang- Ya, Tasni mau menambahkan ya, Nak? Saya, Bu. Iya, Saya mau kenapa, Nak? menambahkan, Bu. Boleh. Bagian komplikasinya di paragraf 2 dan 3. Bukti teksnya paragraf 2 sama dengan kelompok 2. Dan paragraf ketiga, bukti teksnya Pino yang membacakan mantra dengan niat mengubah kaca menjadi batu. Ternyata kebalikannya, karena mantra tersebut terpantul oleh kaca menuju arah Pino. Itu, Bu, dari kelompok kami. Iya, benar ya Tasni. Jadi anak-anak bagian komplikasinya ada di paragraf 2 dan paragraf ketiga dengan bukti teksnya yang sudah dibacakan oleh Tasni Asi tadi ya. Nah, anak-anak, Ibu semua berarti sudah paham kan materi tentang struktur cerita fantasi dan bagaimana cara menyimpulkannya? Sudah, Bu. Sudah? Ada yang belum memahami? Sebelum Sudah, Ibu Bu. tutup pembelajaran hari ini. Sudah, Bu. Sudah ya, Alhamdulillah. Tetap semangat dong nak walaupun siang-siang begini ya. Ya Ibu, Terus? sudah mulai lapar Bu. Iya, sebentar lagi kita akan mengakhiri pembelajaran hari ini ya. Ya Ibu. Baiklah anak-anak, dari serangkaian kegiatan yang telah kita lakukan tadi, siapa yang dapat menyimpulkan pembelajaran hari ini? Pembelajaran hari ini dapat disimpulkan bahwa struktur cerita teks fantasi ada 3. Yang pertama, orientasi atau pengenalan. Yang kedua, komplikasi atau permasalahan. Dan yang ketiga, resolusi atau penyelesaian masalah dan ending dari cerita itu, Bu. Iya, tepat sekali. Jadi, pembelajaran hari ini dapat disimpulkan bahwa struktur cerita fantasi itu ada 3. Yang pertama, orientasi bagian pengenalan. Yang kedua, komplikasi bagian permasalahan. Yang ketiga, resolusi bagian penyelesaian permasalahan. Ya, bagus ya. Jadi, anak-anak sekarang Ibu akan memberikan post test untuk mengetahui sejauh mana pemahaman kalian terhadap pembelajaran pagi ini. Linknya telah Ibu bagikan dalam chat WA kita ya. Silakan diperiksa. Lalu anak-anak Ibu sampaikan kembali bahwa untuk tugas hari ini masing-masing kelompok mengirim tugas melalui WA Ibu ya. Harus dikumpul, Ibu tunggu sampai jam 2 nanti. Siap Lalu, Ibu. ya bagus, Ibu sampaikan kembali, tetap jaga kesehatan kalian dimanapun kalian berada, tetap patuhi protokol 5M. Ya, karena waktu kita sudah mau habis hari ini, jadi Ibu sampaikan untuk materi selanjutnya yaitu tentang kaidah kebahasaan cerita fantasi ya. Ibu tutup pembelajaran hari ini dan Ibu ucapkan Alhamdulillah
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ya, Bu. sama-sama Nah. Ya, silakan. Siapa yang akan memberikan tanggapan, Bapak atau Ibu? Silakan. Saya Bu,